Surah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana adwaqa asy-syauq wal hub wal uns ilaihi wa ila habibihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita doakan Buya Zul'asfi Hasan Hamidi Baginda Faqih yang sedang berumrah. Allah lancarkan umrahnya dan rombongan beliau, dan Allah jadikan umrahnya umrah yang makbulah, mausulah ilallah. Dan kita yang belum berangkat, yang belum dapat rezeki ke sana, Allah mudahkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah bulan depan itu giliran kami insyaallah ya. Ziarah ke pengarang kitab Al-Hikam nanti plus umrah ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ya, para asatis, para buya yang kami hormati, alhamdulillah, meskipun Buya Zul'asfi berangkat, saya sekarang menggantikan beliau. Ya. Saya menggantikan Buya Asfi ngajar kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah. Jadi nanti kalau kurang tepat konfirmasi ke Buya Zul'asfi ya. Insyaallah. Yang kajian kitab saya yang biasa kita ajarin yaitu kitab Al-Imbah yang daras kita. Nanti insyaallah pada maghrib atau pada isya. Insyaallah ya, kita borong hari ini biar minggu depan bebas lagi. Buya Aldami ya, Buya Yunal. Diqadha dulu ya, mumpung. Sebelumnya Buya Zul'asfi sudah membahas tentang kriteria murid-murid yang shadiq. Ya. Intinya sederhana, ciri-ciri murid yang Allah lapangkan dadanya, Allah terbitkan nur dalam qalbunya. Yassarallahu lahu al-huda wal amal bihi wal istiqamah alaih. Allah mudahkan orang itu untuk dapat ilmu, hidayah, ketemu guru, ketemu komunitas, keluarga baru, keluarga rohani. Karena guru itu ibarat ayahanda rohani, maka orang-orang di dalamnya adalah saudara semua. Lalu beramal dengan ilmu. Beramal itu nggak usah bayangin bisa zikir 70.000 dulu. Mulai kecil-kecil dulu. Ya. Dan istiqamah itu yang mahal ya. Dan nas'alullaha ayarzuqna al-istiqamah ala hubbillah wa hubbi rasulillah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita istiqamah mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ahwalnya murid. Jadi ada murid yang shadiq, yang diridhai Allah, ada murid yang dimurkai Allah. Nah, murid yang dimurkai Allah. Apa murid yang dimurkai Allah? Ini perhatikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk ruhaniyah Rasulullah SAW, para anbiya, para awliya, wabil khusus pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Arif Abdul Wahab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrahu wa usuluhi wa furqaihi wa bi asanidan mutasil ilaihi. Al-Fatihah. Ya kenapa ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim. Wa kana yaqul ya. Dan berkatalah Tuan Syekh, di sini adalah Syekh Abdul Hajjaj Al-Aqsar yang menasihati murid-muridnya. Min maqtillahi lil murid. Ini halaman 92 ya. Min maqtillahi lil murid ay yadhhaba anhu halawata dzikri.
wa yashghila bidzalika lisanuhu min ghairi halawatin. Ciri-ciri Allah sudah tidak ridha kepada murid, Allah murka kepada murid. Nah, ini cek Allah hari ini ridha nggak kepada kita? Coba cek ya. Ini cek masing-masing. Gak usah perhatiin teman kita, kolbu teman kita, perhatiin kolbu kita sendiri. Min maqtillahi lil murid. Ciri-ciri, tanda-tanda, alamat Allah murka kepada murid. Ayyudhiba anhu halawata dzikrihi. Dicabut dari dia kenikmatan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berzikir. Zikir yang sudah ditalkinkan, diijazahkan untuk diamalkan, antum baca nggak nikmat. Berarti Allah sedang tidak ridho kepada kita. Nah, ini bahaya. Kalau kita lagi nggak baikan nama orang yang kita kasihi, kita berusaha nggak untuk memadamkan kemurkaannya. Nah, itu wajib dilakukan segera. Ya, wajib dilakukan segera. Wa yashghila bidzalika lisanuhu min ghairi halawah. Kalaupun dia zikir, nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya. Nah, ini perhatikan. Orang-orang jika mengalami ini, pastikan hubungan dia dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Ya, maka dia harus meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada mursyidnya, atau minta maaf kepada hamba Allah yang dia sakiti. Tapi yang paling berat, orang itu tidak merasa bersalah, maka dia bingung juga mau minta maaf ke siapa. Nah, ini yang paling bahaya. Ya. Jadi ternyata salah satu pribadi tawabin, dia tidak mengarahkan salah ke orang, bagi dia yang salah dirinya. Itu pribadi Sayyidina Adam, meskipun dikerjai syaitan, iblis, tapi beliau mengatakan Rabbana zalamna. Ini yang saya ulang-ulang berkali-kali. Ya Allah, kami yang salah. Itu Bani Adam. Ini Bani Adam apa Bani Iblis? Bani Adam. Kalau Bani Adam, kita sebut kesalahan diri, bukan kesalahan orang. Ya. Kalau orang tidak ngaku salah, itu sulit mengislah. Sulit untuk mengislah antara mereka, memperbaiki hubungan mereka. Ini kan lagi rame Hamas dan Fatah nih. Rame kan? Kan sama-sama merasa benar. Jadi sulit mau mengislahnya. Kita doakan saja Allah mengislah kalbu mereka. Ya. Ini, ya. Rame aja masalah Hamas ya. Wa kana yaqulu dzikrul murid bilisanihi yurithud darajat wa dzikruhu li rabbih biqalbihi yurithul qurbat. Tapi enggak usah sedih. Antum walaupun enggak menikmati zikir, tapi kalau zikir yang lisan derajatnya naik. Jadi kenapa dari dulu ada guru-guru yang bertugas hanya untuk mengamankan dunianya murid. Ada loh guru-guru yang begitu. Pejabat datang diwiridin atau kasih wirid ke murid itu supaya zikir, mengamankan dunia dia. Derajat dia naik, pangkat dia naik. Ada kan zikir begitu? Tapi itu tidak membuat dia dekat kepada Allah. Ha? Maka zikrul murid bilisani. Kalau murid zikir yang lisan naik pangkat, naik golongan. Dan itu saya sudah menyaksikan. Sudah banyak yang begitu. Maka kalau ada yang datang begitu saya tolak baik-baik. Ke saya ngaji aja. Gak usah minta naik pangkat, salah alamat. Ya. Hasan Taufik Hasan. Lihat sini aja ke sini ya. Taufik Hasan. Wa dzikruhu li rabbih biqalbihi yurithul qurbat.
Kalau zikirnya dengan kolbu, barulah membuahkan natijah namanya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pengen cuma naik derajat, mudah. Sholawatnya tiap hari. Ya, zikirnya tiap hari. Niatkan naik pangkat, naik derajat, banyak rezeki. Tapi yakin. Namun di akhirat antum udah gak dapat. Kalau nanti demo kepada Allah, Allah bilang kan kamu sudah minta yang di dunia. Ya, di akhirat sudah selesai. Ya, makanya kita nyinyir mengatakan jangan sholawat untuk mengamankan dunia. Nah, kalau sholawat onta istilah tahun lalu, istilah tahun ini diganti. Ya, kan ilmu berkembang, ya kan? Ilmu berkembang, istilah berkembang. Itu sengaja bikin tegur dikit, biar kaget. Kalau sudah kaget, baru kita kasih lagi yang lembutnya. Bersolawatlah untuk mengamankan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia. Gitu. Ya. Bahkan kalau orang yang zahid hakiki itu arif billah. Zahid itu 3, zuhud dunia, zuhud akhirat, zuhud dunia akhirat, 3. Orang zuhud dunia, dia takut mewah, dia takut kaya, dia takut viral. Orang zuhud akhirat, dia nggak hirau mau kaya, mau viral, mau mastur, terkenal nggak terkenal, dia nggak ada urusan. Dia urusannya yang penting di akhirat beres. Ya, tapi masih berharap yang di akhirat. Tapi ada zuhud anid darain, zuhud dari 2 negeri, 2 alam ini, terlepas dari alam ini, barulah usul yang hakiki. Itulah al-arif billahi tabaraka wa ta'ala, orang yang kenal betul-betul bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ulama salafus soleh dulu ada yang bergumam, ya Allah, walaupun kami engkau lemparkan ke dalam neraka, gak apa-apa, yang penting engkau ridho. Ya, itulah bahasa kekasih. Ya udah, usir aja aku, tapi aku cinta kamu, itu gombal-gombal gitu. Ya. Jadi ternyata yang paling gombal itu sufi. Mereka paling ngerti bahasa gombal. Jadilah puncaknya di Syekhul Masyayikh, gurunya para sufi. Sampai hari ini orang menikmati karya-karya beliau. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Ya, begitu juga Muhyiddin Ibn Arabi, Ibn Sab'in, Abdurrahman Al-Jami yang kemudian menulis versi sendiri, Laila Majnun, versi sufi. Kata dia, Laila itu gelap. Al-jahlu dini. Kata Ibn Arabi, Al-jahlu dini. Tidak mengenal hakikat zat, itulah agamaku. Maka kata Ibn Arabi, orang berusul kalau dia ngaku, ya Allah, aku tidak dapat kenal engkau. Semakin dia ngaku, semakin dia diberi pengenalan sifat nama, sifat nama, sifat nama. Gitu. Nah, wa zikruhu li rabbih biqalbihi, zikirnya seorang murid dengan kolbunya akan bernatijah menghasilkan al-qurubat, kedekatan kepada Allah SWT. Dikasih fasilitas atau dekat disayang sama yang punya fasilitas, pilih mana? Dikasih fasilitas terbatas. Tapi kalau disayang yang punya fasilitas, apakah jadi istrinya, jadi anaknya, atau jadi teman karibnya? Wow. Luar biasa itu. Satu kali Sayyidina Abdullah bin Umar keluar. Dia menziarahi, sowan kepada kawan-kawan lama dari ayahandanya Sayyidina Umar. Nah, ini sunnah ya. Jadi kalau orang kampung saya tanya, ntar kalau ayahanda kamu begini sudah nggak ada lagi,
Kamu gak pulang-pulang dong. Loh, siapa bilang? Kan masih ada surau, masih ada guru, masih ada kawan ayah saya, masih ada kawan guru-guru saya, masih ada saudara, ya, masih pulang. Kira-kira begitu. Kita itu pulang, kita tuh silaturahim, berkunjung, termasuk sampai nanti ke akhirat itu ada urusannya kenal dengan asbab-asbab itu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar ketemu Arab Badui, namanya Badui kan tahu sendiri. Oh, kamu Abdullah bin Umar, anaknya si Umar katanya. Si Umar ngomong gitu. Oh, kamu si Dullah, anaknya Umar. Umar Faruk katanya. Ya. Oh, ceritalah itu Arab Badui tentang ayahnya dulu gimana. Ayah kamu keren, ayah kamu luar biasa. Ayah kamu setia kawan, gak pernah melanggar ini, semangat tinggi. Sayyidina Abdullah bin Umar udah kayak haul dan manakib dia. Itu cara orang dulu manakib dan haul. Makanya sahabat gak perlu ada haul manakib. Ya kan? Karena mereka begitu caranya. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau? Dia ambil serban. Antum tahu gak serban harganya mahal? Nah, kalau serban yang putih-putih kita itu harga masih 200, 300, 500 lah. Kalau serban-serban mereka, kalau hari ini, syekh-syekh itu 5 juta itu biasa. Pala doang tuh. 2 juta tuh murah itu. Yang putih-putih itu enggak semuanya murah. Banyak yang mahal. Makanya yang buatnya enak. Kalau untuk hadiah kan, nggak mungkin beli yang gede gitu kan. Beli atu itu dapat 1 kodi. Sekodi. Aduh, lihat lirik-lirik, nggak jadi beli yang gede. Ini aja deh gitu. Gak kuat. Tapi alhamdulillah. Jadi serban itu nggak sembarangan. Parfum, jangan dikira parfum itu murah. Antum udah pernah dengar belum? Parfum sholat itu harganya 20 juta, 50 juta, 100 juta itu biasa. Ternyata Perancis ada yang lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Cuma gitu. Tahan seminggu. Kalau nggak mandi. Ya, pernah nih kita bawa dari Perancis sudah jatuh. Sebulan itu rumah harum aja. Pecah. Aduh, Masya Allah. Hadiah dari diplomat dulu. Itu baru diplomat yang hadiahin. Gimana kalau presidennya, rajanya yang hadiahin? Nggak tahu lah kita ntar. Ya. وكان يقول إذا رأيتم المريد يعزم الفقراء كالأمراء فلا بد أن يجعله الله تعالى عن قريب إماما يقتدى به لأن من عظم الناس لأجل الله عظمه الله بين الناس وصاحب العكس بالعكس. Kenapa? Ada orang pengen jadi mursyid nggak jadi-jadi. Pengen jadi wakil talqin gak jadi-jadi. Udah dapat suratnya nih. Tapi buka majelis enggak masyhur, enggak harum-harum. Nih jawabannya. Buat zawiyah, buat surau, tapi enggak jadi-jadi. Enggak ada yang minat ngaji, enggak ada yang minat zikir di situ. Kenapa? Emang thariqat cuma zikir-zikir doang? Emang ngaji-ngaji doang? Enggak, ada di situ babul adab. Babul adab ini yang kita lihat jarang, ya. Wa kana yaqul, kata Syekh siapa tadi? Abdul Hajjaj, ya. Abdul Hajjaj Al-Aqsari, ya. Kalau engkau melihat seorang murid mentakzimi para fuqara itu para sufi, kal umara, seperti mentakzimi para pemimpin. Seperti rakyat menghormati pemimpin. Saya lihat ada satu provinsi benci sekali sama Jokowi, tapi Jokowi datang ke sana dihormati juga, malah selfie. Benci Jokowi buat apa? Buat tol. Pas jadi selfie. Oh, ternyata benci dan cinta ini belum sejati.
masih benci dan cinta ahal, berubah-ubah. Kalau ini beda. Ya. Siapa yang melihat murid menghormati sufi, mursyid, syekh, khalifatut thariqah, kal umara, seperti dia menghormati para pemimpin. Nah, antum udah begitu belum sama guru? Aneh nggak bisa gitu ya, aneh nggak masuk makom begitu. Kalau nanti ada syekh-syekh besar di luar, ya, atau ke kampung, ya, hormati dia seperti kita menghormati umara. Kalau masih ingat gak di kampung-kampung dulu, kalau gubernur mau datang, itu apa yang dibersihin? Ya kalau guru mau datang bersihin tempat, tapi yang paling penting bersihin. Nah, ini yang dipandang sama guru kan bagian sini. Bagian sini yang dipandang, bagian dada ini, bagian kolbu ini. Jalannya zikrullah itu. Kalau jalan zikrullahnya oke, ya khidmat di zawiyah itu, di ribat itu ringan. Kalau enggak, antum ngerasa penting nanti. Aneh doang, yang lain belum ada yang datang. Aneh mulu. Kalau nggak ada aneh nggak jadi nih. Ya, mulai begitu muncul. Emang Allah butuh ente? Ya? Emang mursyid butuh ente? Nggak butuh. Allah itu mengatakan intan surullah yang surkum. Jika mau engkau dibantu oleh Allah, bantu perjuangan kekasih-kekasih Allah. Mereka nggak butuh kita yang butuh mereka. Ya, maka kalimatnya jelas sekali. Jika engkau ingin, jika engkau melihat seorang murid menghormati para mursyid, para syekh, para fuqara, para sufi, wali-wali Allah, seperti rakyat menghormati umaranya, para penguasanya. Fala buddha pasti ayyaj'alahu Allah Ta'ala min qarib, dalam waktu dekat Allah akan jadikan dia imaman yuqtada, imam yang diikuti. Berarti ada dua imam tuh. Imam la yuqtada, imam yang gak diikuti. Dia angkat sama gurunya tapi dia gak diikuti. Kenapa? Dia sendiri gak hormat ke gurunya. Dia di belakang gurunya ngomongin gurunya. Dia di belakang mursyidnya menghina mursyidnya. Gimana dia mau dihormati orang? Hati-hati di sini. Dan itu saya saksikan dari saya awal belajar thariqah sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Dan itu akan berlaku di sunatullah sampai akhir zaman nanti. Di depan nunduk-nunduk, ya, cium tangan. Di belakang, iya itu guru kita, tapi, nah, pakai tapi dia sama gurunya. Ada salahnya, ada kurangnya. Ini telinga udah capek denger itu dari kecil. Saya dibawa ayah saya ke majelis thariqah umur 9 tahun. Umur 10, 9 itu sudah mulai dengerin orang baca kitab hikam, ihya. Masih ingat kitabnya, warnanya, covernya, dan sampai sekarang kitab itu masih ada sama guru kita. Ya. Umur 12, 13 mulai, ya, Allah izinkan baca atu-atulah. Ya, karena sudah mulai belajar nahwu sorof dikit-dikit, tapi nggak ngerti juga. Ya. Sampai didoakan guru kita, Abuya Hasan Basri, 3 bulan langsung melejit bisa baca. Dan waktu itu ada seorang syekh wafat. Apa kata teman saya satu? Kalau yang meninggal ini ummi, gak bisa baca kitab, tapi karamahnya tinggi, ar-razi tinggi. Tapi guru kita yang satu lagi yang alim itu terhijab sama kitabnya. Yang ngomong siapa? Murid. Berarti tinggian dia dong dari guru itu. Dia bisa nilai 2 mursyid sekaligus. Menurut antum gimana? Bisa menilai 2 mursyid sekaligus berarti dia di atas 2 mursyid itu. Lebih tinggi makomnya. Kutu kupret. Astagfirullahaladzim. Lianna man 'azzama an-nas li ajlillah 'azzamahu Allah bainan nas.
Orang yang mentakzimi, menghormati seorang manusia, ini nggak mesti guru nih, manusia aja. Ini di jalan nih, hati-hati di jalan, lagi naik motor, nyetir. Saya kan dulu galak kalau di jalan nih. Sekarang udah nggak berani galak, diem aja. Jadi kalau dulu, sekarang diem, malah yang di samping yang galakin kita, kok diem? Ya. Kalau dulu saya galak, kalau gores-gores gitu dulu. Mulailah belajar ilmu ini, mulai kita kadang-kadang keceplos juga, habis itu ingat lagi, astagfirullahaladzim. Ya. Saya kalau pernah menghina orang jalan, saya langsung ngasih polisi, bukan polisi, apa namanya nih? Yang pengatur ini, yang pas U-turn itu loh, Pak Ogah, yang kita ogah ngeliat dia, yang biasanya ngasih 500.000, kita kasih 50.000, tutup mata, kafaroh. Kenapa? Habis bentak orang saya. Gitu. Langsung cash, jangan lupa. Secepat mungkin. Antum habis nyakitin orang kan lupa. Kan kalau ingat orangnya kan enak. Enggak enak orangnya. Bayar kafaroh langsung. Dulu ulama-ulama begitu dulu. Imam Sya'rani begitu. Imam kita begitu semua. Ada salah dia bayar kafaroh langsung. Sedekah. Jadi sedekah itu bayar kafaroh. Langsung siapa aja kayak ketemu orang susah, anak pang kasih aja. Dia anak pang nggak sholat, emang ente lihat dia nggak sholat. Ya. Dia kalimatnya di sini bukan orang bainan nas al musolli, nggak ada. Bainan nas, manusia siapa aja. Kalau sekarang lebih ngeri lagi. Kata Umi, kalau kamu bentak ternyata dia muridmu online gimana? Iya juga sih. Tapi bukan karena itu, tapi karena bainan nas. Karena dia seorang manusia. Ya. Jadi kalau keceplosan, cepat surut. Ada 20.000 kasih, udah kita aja. Siapa kayak ya? Karena di jalan itu banyak setannya. Tapi setan yang paling berbahaya adalah diri kita. Ya. Wasahibul aqsi bil aqs. Kalau menghina orang, Allah akan hina dia. Menghina orang, kita dihina oleh Allah. Nah itulah kenapa di surah Al-Mujadalah itu ayat 11 ya. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahillah. Ya. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang diangkat itu konteksnya adalah adab. Hei orang beriman, jika kamu di majelis sempit-sempit, berlapang-lapang lah. Jangan kemudian emosi, ini tempat saya. Kenapa kamu duduk di situ? Jangan gitu. Kalau perlu kita nahan diri kesempitan untuk orang itu. Bisa nggak gitu? Coba praktek pas di KRL, ya kan? Pas berangkat mau pulang kan capek itu. Di bus Transjakarta, Masya Allah. Sama dalam majelis kerohanian juga sama. Teman-teman semua, ini kalimat depannya, orang kalau menghormati murid, seorang mursyid sufi atau murid sufi, maka dia orang ini akan menjadi imam yang yuktada, imam yang diikuti. Imam di situ nggak mesti jadi mursyid ya, nggak mesti jadi mursyid. Bisa jadi dia diberikan satu ilmu, kepakaran di luar kemursidan. Ya. Wa min sya'nihi alla yasbira ala dhanbin wa dhalika ka'an yaqa'a fihi wa la yatuba uqbahu fawra wa qila haddul israr ay yu'akhkhira at-taubah hatta yadkhula alayhi waqtu as-salat min al-khams hakadha haddu ba'd al-ashyakh al-israr. Ciri-ciri murid ya yang baik lah ya. Kalau terjebak maksiat, nggak sabar mau tobat. Siapa yang bisa menjamin dirinya setelah hari ini ngaji, nggak maksiat? Ada nggak? Kan nggak ada. Maka kalau terjebak, kita kan nggak tahu takdir ke depan. Segera balik. Itu dia. Ya.
Dan batasnya apa? 5 sholat waktu. Jadi antara sholat dan sholat itulah batas tobat. Marah, kesel, apalagi menghina orang, gunjingin orang, ya, benci sama orang, dan segala macam itu ya. Pengen bahagia nggak? Bener. Bener. Orang paling bahagia itu orang yang di hatinya hanya ada cinta. Orang paling bahagia, orang yang nggak nyimpen kamus benci. Kalaupun benci, itu bukan karena dia benci ke zat orang itu. Tapi karena ada ahwal di luar itu yang sifatnya tidak permanen. Maka seorang Nabi Muhammad SAW masih mau diundang oleh Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini sudah kufur berkali-kali dan mencelakai Nabi berkali-kali. Puncaknya Allah lah yang melaknat Abu Lahab, bukan Nabi SAW. Tabbat yada Abi Lahab. Jadi laknatnya muncul dari Allah, bukan dari kita. Ini baru isu Palestina, udah benci-bencian. Cuma baru donasi kemarin sore ente udah ngerasa jadi pejuang Palestina. Aneh gak? Orang udah ngomongin itu dari lama. Ya. Kita baru ngomongin Palestina kemarin sore. Masa sudah ngerasa pejuang bener? Pejuang apaan? Pejuang ngata-ngatain orang. Pejuang benci-bencian sama orang. Ya. Ada paket. Ciri-ciri murid yang dimurkai Allah, dia doyan tobat, tapi tidak ada niat meninggalkan maksiat. Mastaghfara murid, kata Imam Muzaffar Al-Qurmaisi. Apa bacanya Bu Yayunal? Ini nama kan nggak ada ininya, wazannya. Qurmaisi, seingat saya. Syekh Muzaffar Al-Qurmaisi rahmatullah alaihi wa qaddasallahu sirrahu mengatakan, mastaghfara murid min dhanbin wa huwa mulazimun lahu illa harramallahu ta'ala alaihi sidqa fit taubati wal inabah. Kalau ada murid, dia baca istighfar, dia taubat katanya, tapi nggak niat meninggalkan maksiat. Tapi berniat esok ulang lagi. Yang disebut taubat apa? Al-azmu ala alla ya'ud alaih. Berazam untuk nggak balik, besok terjadi itu lain cerita. Yang penting nggak niat. Antum jangan niat gitu aja. Itu yang disebut sidqut taubah. Sungguh-sungguh dalam taubat. Apa yang terjadi kalau orang begitu? Haramallah. Allah haramkan bagi dia kesungguhan sidik, kejujuran fit taubah wal inabah, dalam tobat dan inabah, ya. Kembali, ya. Wa ma taraka muridun hurmatal asyakh illa ibtalahu Allah taala bid-da'awi al-kazibah hatta yaftadhiha indal khasi wal 'am. Ya. Tidaklah seorang murid meninggalkan, ya, sikap menghormati syekh, para masyaikh mursyid maksudnya, para mursyid dia. Jadi dia udah mulai menghina. Ini yang dihikayatkan oleh guru kita Abu Nu'man Bashir, guru hikam kita. Ketika dahulu ada majelis besar, ya, buat majelis antar surau-surau desa. Tiba-tiba ada ustadz-ustadz yang merupakan level murid bagi beliau di belakang membicarakan aib beliau. Ternyata urusannya urusan amplop. Ini hati-hati, ini majmuah kumpulan-kumpulan ustadz, itu rusaknya kalau nggak di situ, kalau nggak di ego. Kalau nggak di duit, ego. Duit, ego. Duit, ego. Sekarang tambah viral. Dia viral, kita nggak. Aduh, kena juga di situ. Jadi selama si murid, ya,
tidak menghormati gurunya. Jadi menghormati itu tidak hanya di depan. Hadiran wa ghaiban, di depannya atau di belakangnya. Kan guru banyak nih ya. Illa btalahu Allah Ta'ala bidda'awi al-kazibah. Melainkan Allah akan beri dia bencana, dia klaim hal-hal yang bohong. Gak pernah diangkat jadi mursyid, ngaku jadi mursyid. Betul mungkin diangkat jadi mursyid, tapi tidak pernah diberikan makom yang tinggi-tinggi, dia ngaku dapat makom yang tinggi. Ini perhatikan. Kalau ini perbedaan ya, di Sumatera itu, Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada Samaniyah, itu wabil khusus. Kalau murid sudah sampai kurikulum tertentu dan berbuah zikirnya, langsung diberi ijazah sama gurunya. Kebanyakan. Benar gak Bu ya? Tapi ingat, itu baru ijazatul mursyid. Ijazah dari si mursyid. Belum tentu ijazah dari rohaniah Rasulullah. Atau ijazah dari ridha Allah. Belum tentu. Itu hanya SOP-nya guru. SOP-nya guru. Ya, kayak orang sekolah, udah tamat gitu. Dia mampu ngajar, suruh ngajar. Misalnya gitu, dikasih ijazah, sertifikat. Tapi di belakang dia ngomongin gurunya. Nah, dan wallahi ra'aitu wa sami'tu mundu zaman, saya dengar itu berkali-kali. Dan apa yang terjadi sama murid-murid beliau ini? Ya, khutima bisu'il khatimah. Ya, akhir hayatnya su'ul khatimah. Nggak mau berpakaian. Nggak mau berpakaian. Nah, ini saya bersyukur ayahanda saya sebelum wafat. Itu nggak boleh tuh sarung tuh turun dikit. Padahal tangannya satu sudah lumpuh. Selama 7 hari itu. Ya, turun dikit, tarik lagi, turun dikit, tarik lagi. Padahal udah kita tutup. Paling kenceng dalam masalah tutup aurat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita ditutup oleh Allah dan husnul khatimah. Terserah Allah matikan kita sebelum Imam Mahdi itu muncul atau setelah muncul. Yang penting satu aja, ya Allah. Jika Engkau hidupkan, kami hidupkan dalam perjuangan yang mulia. Jika Engkau wafatkan kami dalam syahid. Dalam perjuangan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nggak boleh takut mati Bu ya. Nggak ada. Kita ini pejuang. Karena negeri lagi damai, perjuangannya perjuangan syukur, perjuangan keilmuan. Kalau negeri lagi heboh, lagi perang, ya kita wajib ikut perang. Dan seorang murid tarekat sufi haram takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada. Dan Indonesia, Nusantara, pejuang-pejuang dari dulu yang nggak ada takutnya sama penjajah Belanda, Inggris, Spanyol, Jepang, itu sufi. Itu perang yang terjadi di daerah Maja, di daerah Jawa Barat, di Banten, sampai ujung Jawa Timur, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, semua. Ya. Orang Bima, orang Lombok, sama semua. Rata-rata pemimpin jihadnya sufi. Makanya setan gak senang. Setan pinjamlah lidah penulis sejarah, ditulis sejarah Islam nih ya. Kemunduran Islam karena banyaknya orang bertarekat sufi. Mereka meninggalkan hidup dunia. Dia gak tahu Abul Hasan Syadzili lebih kaya dari dia sekarang. Ente sanggup gak haji tiap tahun? Abul Hasan Syadzili haji tiap tahun. Orang kaya hidupnya sederhana. Fasilitas dia banyak. Yang diceritain yang susah-susah aja ya. Mana ada orang bisa haji tiap tahun dia kismin, miskin. Nggak ada ya. Ada teman saya ngomong gini, mursyid kita ini pengangguran. Kurang ajar dia ngomong begitu. Dia tuh nganggur karena ngurusin ente. Itu bukan pengangguran ya. Guru namanya. Guru tuh nganggur nggak? Betapa mulianya para mursyid, para kiai. PNS digaji, satpam aja digaji. Itu orang ngurusin Pak Ogah aja nggak digaji kok. Mursyid siapa yang gaji? Jadi kalau mursyid udah minta sama ente, itu udah dijatuhin dirinya, itu luar biasa.
tak tolong ini surau kita ada rusak. Itu dia udah jatuhin, malu dia sudah itu. Kita kalau sudah begitu harus tahu diri sudah. Malah komentarin di belakang begitu. Masya Allah, hari ini banyak begitu. Saya dengar sendiri, di kampung begitu. Di kampung kita. Itu gak heran juga kalau ziarah kemudian ada segitiga bermuda di atas, melintang di atas kuburan itu. Ngeri bener. Karena orang di masa gurunya hidup juga udah gak beradab, apalagi gurunya udah berkalang tanah. Gimana ilmu diberkahi? Kita gitu sama guru. Ya, kita begitu sama guru. Aneh itu berguru kepada orang, dia gak mampu baca kitab. Banyak salahnya sih, cuma aneh berguru. Aneh dulu sering ngomong begitu loh ya. Tapi sekarang udah kita cut. Kita sudah belajar Imam Sya'rani, kita gak berani ngomong gitu lagi. Bagi kita, aneh punya guru Umi. Tapi kok dia lebih kenal Allah dari aneh? Gitu sekarang kita nyadarnya. Bener gak? Tanya Buya Aldomi, doktor, ya, pesantren 7 tahun. Ya. Tapi rohani bisa ngomong sama kolbu sendiri, baru sekarang diajarin. Kalau zikir udah lama, baru bisa ngomong sama rohani sendiri. Istafti kolbak, kata Rasulullah SAW. Mintalah fatwa kepada kolbumu. Antum meminta fatwa ke orang gak sekolah, bisa mau gak? Jadi ada sekolah menzikirkan kolbu, ada sekolah menjadikan kolbu jadi mufti. Istafti kolbak, mintalah fatwa ke kolbumu. Mau minta fatwa ke orang gak sekolah, yang gak belajar, yang gak nyantri, gak mau kan? Mu'alaf jadi mufti, ngeri gak? Ya, ngaji dulu dia. Ngomongin orang santri lagi, mu'alaf hari ini, keren-keren mu'alaf di Indonesia. Ngomongin orang yang nyantri puluhan tahun, belasan tahun, kejadian hari ini. Ya nyalain lagi, Masya Allah. Ya, pakai ilmu su'uzon. Dan orang Indonesia ini baik-baik, didengerin, dijadiin ustadz. Emang enak jadi ustadz di Indonesia ya, bisa nipu jamaah. Nah, ini bahasa kasar harus kita sampaikan sesekali. Ya. Kita nggak ngerti tentang Allah, belajar dulu tentang Allah. Nggak ngerti hukum Islam, belajar dulu hukum Islam. Kalau salah minta maaf. Ya. Belajar aja terus. Tapi kalau maaf cerita tentang konsep tauhid masa lalunya, tentang agama masa lalunya, tanpa menghina agama masa lalunya, lalu dicerita dia menemukan tauhid yang keren di agama ini, oh kita bilang ente top. Coba bagi-bagiin itu. Bagi-bagiin itu ke kami. Kita anggaplah dia guru di bidang itu, nggak apa-apa. Ini udah mulai fatwa, udah mulai ngeri-ngeri ya. Udah mulai berani ngeritik kiai yang sudah puluhan tahun di pesantren. Ya salam. Wah, apa kata beliau ya? Orang yang gak menghormati para kiai, para syekh, ibtalahullah, Allah akan uji dia dengan pengakuan-pengakuan bohong yang wali Allah yang khas ataupun yang am menganggapnya itu aib, yaftadih. Itu aib. Itu keji. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Maka berdoalah seperti doa Imam Nawawi dan mursyid imam-imam yang lain. Kalau sebelum berangkat itu doa, ya Allah, tutupi aib guruku dariku. Coba gitu doanya. Karena kalau antum masih lihat aib guru itu syaitan yang main. Syaitan yang main. Ini mohon maaf nih, aneh nggak ngajar, antum ngaji ke Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal. Mereka keren, tapi nggak sekeren Buya Raja. Hati-hati, jangan ngomong gitu. Saya nggak akan pernah jadi mereka nggak akan pernah jadi saya. Itu pegang itu. Kan orang ngomong, semoga ya Buya jadi Buya Hamka. Saya langsung jawab, no. Yang dapat jadi Buya Hamka cuma Buya Hamka. Anaknya aja nggak bisa, muridnya juga nggak bisa, apalagi kita yang bukan muridnya. Biarkan mereka menjadi hamba yang Allah berikan anugerah khasah di sisi Allah. Mereka nggak perlu jadi saya. Mereka jadi dirinya sendiri. Jadi hamba Allah yang bertawajuh menghadap diri per Allah, nanti Allah kasih mereka ilmu. Udah gitu. Jadi temuin, lihat itu sisi pemberian Allah di kolbu guru-guru, kan di sini banyak guru.
Ini antum masih beruntung, di sini masih ada Buya Aldomi, Buya Yunal, Buya Asfi. Ini Gus Kohar ya. Ntar lagi antum naik ya, ngajar. Harus mulai. Masih syukur. Nanti itu aneh sebar ya. Di sini ngajar cuma 1-2 orang. 1 atau 2 orang. Rasain ente. Kita sebar, taruh di mana gurunya. Ya, mereka kan pejuang-pejuang, siap itu. Ya. Di sini nggak serame dulu lagi gurunya. Gimana yo? Gimana yo? Maka mumpung mereka masih ngumpul-ngumpul, masih asik-asik, belum sibuk, belum banyak jadwal ya. Ambil ilmunya sekarang. Jangan bandingin. Sesama mereka juga boleh bandingkan, apalagi sama yang lain ya. La syai' adarru 'alal murid min suhbatil ahdath wa idza kana man yashabul ahdath ala syurutis salamah tantahi 'aqibatuhu ila al-bala fa kaifa biman yushibuhum wa 'indahu mailun tabi'iyyun ilaihim. Tidak ada yang lebih mudorot, lebih berbahaya bagi kolbu murid melainkan suhbatul ahdas, bergaul dengan ahdas. Terjemahan ahdasnya enaknya apa Bu Yunal? Orang baru gitu ya. Ya. Orang yang nggak ngerti apa-apa. Hadisul asnan, kalau di hadis Imam Muslim itu orang yang nggak ngerti apa-apa. Wa idza kana ma yasbul ahdas, itu orang nggak ngerti ya. Idza kana ma yashabul ahdas ala syurutis salama, apabila berkawan dengan mereka dengan cara yang masih aman, syurutis salama, tetap saja tantahi aqibatuhu ilal bala, akan membuat murid dapat ujian yang berat. Fa kaifa biman yushibuhum wa indahu mailun tabi'i. Lalu gimana dengan orang yang bersahabat dengan di luar mereka itu, lalu ada kecenderungan gitu. Ada kecenderungan. Itu sebabnya nggak apa-apa dikurang-kurangi Facebooknya. Temennya yang nggak menghantarkan diri ingat Allah, ya nggak usah di friend lagi, unfriend aja dulu tuh sementara. Nih perhatiin, antum baca statusnya, tapi membuat antum ingat aib orang, unfriend. Itu bukan teman akhirat, bukan teman. Tapi kalau baca status dia, buat kita ingat Allah, hormat kepada wali-wali Allah, umat Islam, tetap biarin dia. Kalau masih mau tetap punya Instagram, punya TikTok gitu. Wadzalika li'anna syaitan lamma ra'a anna al-muridin la yatayassar lahum usratun nisa al-ajanib fi zawaya wal masajid atahum bil ahdas wa mahada lahum bisata suhbatihim mahabbatan li ta'limihim al khaira la ghair. Kalau murid kelihatan gak bisa diganggu dengan lawan jenis, diganggunya pakai orang yang gak ngerti, itu kerjaan syaitan. Fala yazalu iblis yusarikuhum wa yanqus mahabbatal khair lahum syai'an fa syai'an. Kalau antum sudah 2 kaki, lama-lama kakinya berat ke sono. Gitu. Jadi kapan kita bisa berkomunitas di luar kita? Kan al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu kan sesama, kalau dia kenal, dia satu misi, dia akan ngumpul. Kalau antum bisa menjadi influencer, mempengaruhi mereka, silakan bergaul keluar sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, batasi. Kuatkan dulu diri kita, tabung dulu kebaikan yang banyak sehingga melimpah. Jadi enggak terganggu lagi dengan orang. Enggak butuh limpahan dari orang lagi. Wa min sya'nihi alla yaskun biqalbihi ila ghairi rabbih azza wa jalla. Sebaiknya seorang murid yang shadiq, kalbunya tidak pernah puas kepada selain Allah SWT. Allah, kemursidan selain Allah enggak? Benar? Apalagi?
Viral selain Allah nggak? Dipuji selain Allah? Dicaci? Nah, kalau hatinya connect sama gitu-gitu, si murid belum sodik. Ya, murid takut berguru karena gurunya dicaci orang. Ntar apa kata orang? Kita ditek-tek mulu gitu kan, malu. Malu ditek orang, jadi orang sesat, berguru ke orang sesat. Kan begitu. Maka berusaha untuk bikin status baru kepada orang lain, supaya orang bilang, oh kamu ternyata bukan ikut gurumu ya? Kamu keren ya? Kamu hebat. Supaya dinilai orang. Itu syirik khafi, Tuan. Kalau nggak mau berguru ke seorang syekh, nggak apa-apa. Tapi jangan cari perhatian makhluk. Cari guru yang lain, nggak apa-apa. Yang dicari perhatian Khalik. Kalau seorang murid sama guru sudah nggak berjodoh, mafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi jangan mencari pembenaran orang lain. Ente takut sama makhluk atau takut sama Allah? Nah, ini pesan beliau kira-kira begitu. Ya, bayangkan selevel Abdul Wahab Sya'rani, imam, udah nulis buku banyak, berguru ke orang nggak bisa baca kitab. Ali Al-Khawas, apa kata orang? Apa kata orang? Dia cuek aja. Ketemu, tahu nggak antum? Karena Abdul Wahab Sya'rani cintanya mau popularitas karena buku dia. Baru ketemu, bakar. Kalau mau berguru sama saya, bakar kitab. Maksudnya kan bukan kitab itu. Tapi mahabbah, kecenderungan kolbu dia kepada popularitas asbab buku itu yang dibakar. Maka kalam kedua kan direvisi. Atau kamu sedekahkan, hasilnya beri ke orang-orang fakir miskin. Ternyata dia bagi sama Imam Sya'rani. Yang dia tulis karena sombong, karena ingin syuhrah, popularitas, pengen royalty, dibakar. Yang dia tulis sudah mulai bagus, aman, dia jual, lalu dia sedekahkan. Wah, itu satu kitab itu, kebeli rumah. Satu kitab dulu ya, satu kitab ditulis, kebeli rumah. Laku keras, ya, sama kayak punya penerbit. Tipis-tipis ya. Nih, aneh kasih tahu ke antum. Antum nanti mungkin ada yang nggak sepaham sama aneh, nggak apa-apa. Nggak berguru lagi nggak apa-apa. Nggak usah kowar-kowar keluar, saya sudah gak sama Ar-Razi. Nggak usah. Berarti ente pengen diketahui orang, itu syirik khafi. Nih, mahabbah. Kalau mahabbah dari aneh. Ya, nggak apa-apa, aneh nggak butuh murid, sorry. Ya. Ini berkali-kali kita sampaikan, kita nggak perlu murid. Ya. Kita hanya perlu saudara. Kita hanya perlu saudara. Murid kita nggak perlu. Udah banyak, mursyid udah banyak. Makanya ini kan nggak ambil bayat. Cuma talqin, betul nggak? Ya, talqin karena ngambil manfaat dari ilmu zikir dan ilmu sanad. Kalau nanti kita berlainan jalan, bersimpang jalan, kalau takdir, wallahu a'lam, nggak apa-apa. Jangan ada syirik khafi di hatimu. Ya, berguru, cari guru yang lain, nggak apa-apa. Saya ridho, hakkur ridho. Ya. Yang penting antum masih di jalan Allah. Dan doakan saya juga istiqomah di jalan Allah. Gak usah kemudian buat-buat pesona depan luar. Atau kemudian seperti mu'alaf yang menjelekkan agama lalunya. Atau murid yang menjelekkan mursyid masa lalunya. Itu kita gak terima. Udah berapa orang datang ke sini jelekin mursyid yang kita tolak. Mursyid yang sudah lama dia khidmahi, dia jelek-jelekin. Gimana kita yang baru dia kenal. Itu ciri-ciri khain, munafik. Ya. Jangan gampang-gampang nalkinin orang. Jangan gampang-gampang bagi-bagi mutiara. Ini mutiara minallah. Satu nama Allah lebih mulia dari langit dan bumi. Antum mau beli pakai apa nggak bisa nama Allah kalau udah masuk kalbu. Ya. Maka insya Allah guru-guru yang kalbunya sudah dipenuhi nama Allah itu ya nggak kan tergoda juga dengan hal-hal itu, biasa aja. Antum sekarang ngeliat aneh pakai mobil. Mau suuzon apa husnuzon?
Antum kan gak lihat dulu, kok orang lihat aneh pakai motor kemana-mana. Kemana-mana pakai motor. Antum gak lihat kan? Tiap sekali 2 bulan aneh sakit. Kena hujan. Setiap kali hujan aneh angkat karena dapat hadis, ya Allah, jika ini jalan dakwah engkau ridhoi, mudahkan jalanku. Ya, dalam hati bilang sih, kalau ada kendaraan beliin lah ya Allah. Dulu begitu. Tapi semakin kita minta kendaraan gak dikasih sama Allah. Di saat kita lupa, Allah kasih rezeki. Ya, anak kita tiba-tiba di pesantren naikin mobil orang, hampir ketabrak. Di situ ternyata doanya baru mustajab. Ini udah mikir, ya Allah malu ya Allah, anakku naik mobil orang. Saya doanya ya Allah, jika kendaraan ini menutupi aibku dan keluargaku dan memudahkan jalan untuk berdakwah, dikasih Allah. Tapi udah doa 2 tahun, 3 tahun, yang PHP banyak. Tar Buya, kita bantu beliin, gak ada. Ternyata Allah lagi mau kasih tahu, Allah akan kasih kamu. Apakah engkau bergantung ke makhlukku atau bergantung kepada aku? Wow, luar biasa. Sama mau berangkat haji umroh tuh, Buya Asfi kan udah di PHP-in berkali-kali juga tuh. Ahannya juga hampir tiap bulan gitu orang dulu. Sekarang alhamdulillah kapanpun kita mau berangkat, ada aja yang mau. Kita sekarang yang gak mau. Nah, begitu, emang Allah itu cara-cara Allah nguji. Cara Allah nguji itu. Ya. Ntar lihat Buya Aldomi. Buya Aldomi kan beli mobil kan. Kata orang, hasil dari agen nama roh. Kenapa dia gak bisa? Yang komen, mursyid juga. Mursyid ente apa bullshit? Astagfirullahaladzim. Kenapa dia nggak melihat kalau yang maha memberi rezeki itu Allah semata? Aneh mau tanya, yang ngasih rezeki orang kaya walaupun dia kafir, itu siapa? Terus kalau ada seorang mursyid dikasih rezeki sama Allah, itu siapa yang ngasih? Tuh aneh udah sebut nama Allah kok. Ya. Terus ada loh mursyid begitu ngomongnya. Emang satu nama ruh berapa duit ya? Dapat berapa juta? Ntar kita ngomong ya. Teganya ya Allah. Insyaallah wanipiro. Mursyid mafia nama. Nah, ini bagian akhir ya. Man sakana minal muridin ila ghairillahi azza wa jal ibtalahu Allah ta'ala bil mihan. Murid hamba Allah kalau sudah mulai hatinya cenderung kepada selain Allah, cenderung ke kendaraan, ke fasilitas, ke posisi. Kata Imam Sya'rani, salah satu musibah murid di zawiyah, ribat, surau adalah ingin jadi mursyid, ingin jadi pemimpin majelis zikir. Nah, tadi posisi, itu kan posisi nggak? Nah, ini posisi. Kata beliau, man sakana minal muridin, siapa yang mulai cenderung dari antara murid kepada selain Allah yang tadi, ibtalahu, maka dia akan dibuat dapat cobaan. Bil mihan, dengan ujian-ujian. Dia lolos atau tidak, ya. Wahajaba dzikrahu ta'ala an qalbihi. Allah mulai cabut nikmat zikir dari kalbunya. Mimpin zikir, nalkin zikir, ya. Tapi nggak ada nikmatnya. Atau khidmat, pengen dihargai, nggak ada rasa, yang ada capek. Lebih capek ngajar atau bersih-bersih? Anda mau tanya. Coba antum bilang bersih-bersih, Anda suruh ngajar detik ini juga. Ya. Lebih capek khidmat taklim atau khidmat buatin minum? Ya, taklim hadir doang atau sampai buatin minum? Ya, buatin minum, udah capek lagi. Ya. Tapi taklim aja udah capek datang ya. Cuma kalau antum sudah ilallah,
hilang capeknya. Malah candu. Malah kalau Buya Asfi kayak gini nggak datang-datang, rindu kita ya kan? Rindu dikata-katain Buya Asfi. Udah dikata-katain belum Buya Asfi? Udah ya? Selamat. Welcome to apa? Welcome to club. Wajrahu ala lisani, hati-hati. Kalau hati udah mulai cenderung ke A, pasti kelompat lisan kita ngomong si A itu. Kelompat pengen mimpin zikir, pengen dihargai, pengen dianggap sebagai mursyid. Nanti kelompat, emang dia nggak tahu aneh itu udah diangkat. Masa sesama mursyid dia nggak menghargai aneh? Cialah. Sesama mursyid. Ya salam, ya salam. Gimana Ustadz Rama? Ya, dia saksi itu. Fa in tanabbaha, nih kabar gembiranya. Sebelum segitu, ya. Yang berat itu selain posisi adalah rezeki. Itu berat sekali. Berat sekali. Baik pada gurunya, tim khidmatnya atau muridnya. Paling berat urusan duit. Duit, itu paling berat. Ya. Semoga Allah jaga kita dari fitnah-fitnah yang tadi, ujian-ujian tadi. Paling berat. Ya. Itu yang saya sebutkan tadi. Ada majelis kumpulan para kiai syekh dulu. Pecah urusan itu. Saya tanya sama mursyid kita, urusan apa itu Buya? Kata beliau, fulus. Bagi-bagi amplop. Kan sekali majelis yang ceramah banyak. Ya. Kok dia banyak, aneh sedikit gitu mulainya. mulai. Ujian bagi guru, nih guru Neti. Siapa tahu ada yang jadi guru banyak nanti. Kalau beliau ini kan udah jadi guru. Kita buat taklim yang hadir dikit. Tuh, ngerasain nggak Buya awal-awal Buya? Aneh biarin aja. Emang kita doang yang ngalamin. Ya, mesti lam yazuk lam yarif. Kalau dia nggak ngalami, nggak tahu perjalanan suluk kita. Suluk tuh nggak hanya di dalam di atas saja, ada di dalam kholwat. Suluk ngajar lebih berat. Ya, sepi cuma 5 orang, ngajar terus, istiqomah terus. Lama-lama kan malaikat masih tahu. Kata malaikat, halumma ila hajatikum. Ini malaikat nih. Ngomong ke malaikat yang di Bekasi, malaikat yang di Bandung, malaikat yang di mana-mana. Kemari. Makanya ada dulu siapa? Kang Ahmad ya, pakai motor dari Bandung apa dari Sukabumi dulu? Sukabumi dulu ya. Datang pakai motor. Sukabumi sini berapa jam ya? Pakai motor? 3, itu ente yang bawa, cum. 3 jam. Ane yang bawa 5 jam. Ya Rabb. Ya. Makanya nih kepada yang teman-teman yang khidmat di sini, baik yang tinggal ataupun yang khidmat 2 kali seminggu, siapapun yang datang hormati. Mau aneh-aneh nggak apa-apa, hormati aja. Kasih minum, ya. Kita hormati dia sesanggup kita. Siapa tahu wali Allah yang datang, ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tamu. Maka saran saya nih kalau boleh ya, santri yang mahasiswa yang tinggal sini. Ini bukan tempat tidur. Ini tempat perjuangan. Ya. Maka tidurnya diniatkan untuk khidmat. Antum kira aneh tidur enak-enakan? Enggak. Aneh kalau tidur niatnya mau ngajar. Supaya ngajar itu fresh. Supaya nanti perjalanan itu fresh. Bukan untuk tidur itu sendiri. Ya, terserah betah nggak betah keluar aja. Aneh nggak butuh. Ya, mohon maaf. Ya, antum ada nggak ada, dari dulu jalan kok. Ya, tapi kalau antum ingin bersama kita khidmat, bukan tempat gratis, nggak gratis juga sih. Bayar berapa? 300 ya, salah. Memang ada tempat 300 sekarang di Ciputat. Jangan hitung-hitungan duit sini. Ya, ini orang-orang beliau-beliau ini juga banyak korban. Enggak,
ngaca ke mereka, kalau hari pengajian standby di sini, nyambut orang, siapapun yang datang. Mulai pagi bersih-bersih, khidmat, niat khidmat. Kenapa? Yang datang gak hanya orang, yang datang wali Allah, yang datang malaikat-malaikat Allah. Ya. Apa? Jin aja datang, emang bisa lihat. Bagi-bagi. Dulu waktu 2008 masih Ustadz Rahmat, santri pertama di sini. Bagi-bagi. Jadi ada, bahkan dulu karena mereka nginep lebih dari ada 10-15an orang, mereka gantian. Karena tempat kita terbatas, ya jangan piket itu dengan beban. Ya, termasuk yang nggak tinggal di sini. Apa yang bisa dibuat? Kan sudah ada grup toh, ya, buat grup, ya, nggak usah nyuruh di situ, ya. Apa yang bisa kita buat, itu aja, ya. Mau, ya, mau jadi guru semua, boleh juga. Mau jadi ustadz semua, boleh, nggak apa-apa. Anda nggak perlu kesini lagi. Ya Allah, ya salam, ya Allah. Maaf ya, kalau agak kenceng dikit ya. Harus dikencengin. Kalau si hamba yang tadinya kolbunya cenderung ke dunia ini, baik dunia kemursidan, dunia keduitan, dunia keviralan, dan dunia-dunia itu, dia sadar, tanabbaha wa raja', dia sadar dan kembali ke jalan Allah, ilallahi ta'ala, kasyafa anhul mihan, Allah akan angkat darinya ujian. Ya. Wa indama 'ala sukun ila ghairillah. Jika dia terus cenderung kepada selain Allah yang tadi itu, naza'allahu ta'ala rahmah lahu min qulubil khalq. Orang enggak senang sama dia. Wali-wali Allah enggak senang sama dia. Tapi murid dia mungkin nanti kalau dia punya murid, mungkin murid doang yang fanatis. Ini coba perhatikan, naza'allahu rahmah, yang dicabut tuh rahmah. Kalau orang sudah nggak ada rahmah di kolbunya, orang nggak ada rahmah, maka majelis itu jadi majelis kebencian. Maka majelis itu isinya ngomongin orang, gampang tersinggung, disinggung dikit, balasnya berbukit-bukit. Nah, udah mulai begitu kelihatan, itu kelompok itu. Sentil dikit, balasnya berbukit-bukit. Nih, berarti antum udah kena di situ. Wa albasahullahu limasat tama'i fihim. Nanti ada sifat tamak yang luar biasa, ya, pada diri mereka. Itulah yang disebut fi qulubihim marada fazadahumullah marada. Ya Allah, tambah-tambah penyakitnya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, Allah masfi marada qulubina. Ya. Fatarahu yazdad mutalabatan lahum wa tarahum yazdaduna alaihi kisawah, tambah keras. Wadzalika min asyaddil adzab alaih, karena azabnya tambah keras. Idza aradallahu limuridin khairan awqahu fi suhbati sufya wa mana'ahu min suhbati ahli al-ghaflah. Ciri-ciri murid, Allah kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah mudahkan dia bersahabat dengan para sufi, ahli zikir, ahli ma'rifat. Allah jauhkan dia dari bersahabat dengan orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang lalai. Nah, maka teman-teman, mulai malam-malam, ya, 11, 12, jam 1, jangan main Facebook lagi. Ya. Orang jam segitu itu udah tanazzulat ilahiyah itu. Udah mulai tanazzulat. Yanzilu Rabbuna kalau di hadis itu udah mulai persiapan isti'dad. Mau menjelang 1:30, itu mulai tanazzulat kamilah. Allah ngajak bicara hamba jam-jam segitu. Ya. Jadi non-aktif. Ini aneh. Murid tarekat, bahkan ngaku syekh, ustadz kiai, jam segitu masih aktif. Sosial media, masih nonton YouTube, masih nonton film Korea, ya, masih nonton film action, apa kayak terserah antum. Loh, terus kapan ngarawat kolbunya, kapan? Mending tidur daripada nonton di jam segitu. Ya, jam-jam terutama sudah 1:30 ke subuh, udah tutup sudah. Ya, buka video baru di sini dalam kolbu. Ya. Saya waktu dulu senang-senang nonton, awalnya saya buka zikir dulu, capek, saya nonton sebentar,
Habis itu zikir lagi, sholat witir 11 rakaat begitu sampai subuh. Dulu ya, pengen lagi begitu, tapi nggak pakai nonton maunya. Pengennya nonton yang ada di dalam diri aja. Barangkali itu teman-teman yang melakukan Allah. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Mohon maaf jika ada kalam yang menyinggung antum ya. Saya bersyukur jika kalam ini menyegarkan kalbu. Dan saya minta maaf jika kalam ini menyakiti hati antum semua. Saya minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa